Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setianingsih. Perkenalkan, nama saya Iza Maulida. Nama saya Mia Isnani Julia. Kami dari kelas 12 Integrasi SMA Nazatul Tulab. Kami di sini akan mempresentasikan makalah tentang kenakalan remaja di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dan masa kekanak-kanakan maupun saat remaja. Pada zaman sekarang ini, di mana kemajuan dan perkembangan yang sudah melaju di berbagai bidang perubahan ke arah kemajuan yang sudah semakin berkembang. Informasi saat ini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh santri dengan cepat. Termasuk nilai-nilai budaya juga dapat menjangkau setiap ruang asrama dengan cepat atau dengan mudah. Pada usia remaja, umumnya kondisi jiwa seseorang masih lebih dan belum mempunyai pedoman yang kokoh. Masa remaja adalah masa di mana bergejolaknya berbagai macam perasaan yang sering bertentangan satu sama lain. Pada remaja sering nampak gejolak-gejolak ekstrim, dan ini terjadi hampir semua kalangan remaja. Hal ini wajar sebab pada usia ini mereka memiliki energi berlebih yang menyebabkan mereka suka ramai, berkelahi, dan musuhan sesama teman. Asrama Pondok Pesantren Nazatul Tulab adalah salah satu asrama tempat tinggal para santri yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Asrama ini diperuntukkan bagi santri duduk di bangku madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, SMP dan SMA. Jadi yang tinggal di asrama adalah siswa dan juga santri. Rata-rata santri yang tinggal di asrama masih berada pada jenjang usia remaja. Usia mereka 12 sampai 18 tahun. Meskipun mereka santri, tetapi mereka juga remaja. Para santri di asrama Nazatul Tulab juga mengalami hal-hal yang lazim yang dialami seorang remaja seperti yang disebutkan di atas. Di asrama Pondok Pesantren Nazatul Tulab, pendidikan berlangsung selama sehari semalam. Santri mulai menjalani aktivitas pendidikan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hampir tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan yang tidak bernilai pendidikan. Akan tetapi masih banyak pelanggaran dan kenakalan santri yang terjadi di asrama itu. Itulah uniknya santri. Di antara pelanggaran atau bisa juga disebutkan kenakalan remaja yang ada di asrama Nazatul Tulab seperti bermusuhan, pacaran, menggosap barang temannya, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kenakalan remaja yang ada di pondok-pondok. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja bentuk kenakalan remaja yang terjadi di asrama Nazatul Tulab? 2. Apa sebab-sebab kenakalan remaja yang terjadi di asrama Nazatul Tulab? 3. Dampak dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Bentuk kenakalan ringan adalah remaja yang tidak berlaku merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti contohnya mengganggu temannya atau tidur di dalam kelas waktu pelajaran. Kenakalan sedang adalah kenakalan yang dimulai terasa akibat negatifnya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Misal, saat santri jajan di kantin tidak membayar, menyontek. Kenakalan berat adalah yang terasa merugikan diri sendiri ataupun orang lain, misalnya berpacaran, mencuri, dan sebagainya. Kenakalan remaja pada dasarnya ada dua faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan pada anak usia remaja, yaitu ada dua. 1. Faktor internal dan 2. Faktor eksternal. 1. Faktor internal. Dalam remaja itu sendiri, faktor IQ adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan problem yang dihadap.
Faktor jenis kelamin, kebanyakan kasus kenakalan remaja laki-laki. Laki-laki lebih sering melakukan kenakalan daripada perempuan. Faktor kedudukan dalam keluarga sebagai anak sulung, bungsu atau anak tunggal juga mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Kebiasaan memanjakan anak sulung, bungsu atau anak tunggal kadang menjadi anak bersifat tidak patuh jika suatu saat keinginannya tidak terpenuhi. 2. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan tersebut yang berasal dari luar diri anak, antara lain yaitu faktor keluarga, kurangnya pendidikan agama, cara pendidikan yang salah dari orang tua, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Menurut Surjono Sukanto menyatakan bahwa tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, seperti kebudayaan. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat diganti sebagai generasi-generasi dengan kualitas kinerja mental yang lebih baik. Namun, sayangnya penerus seterusnya bukan menunjukkan yang lebih baik, akan tetapi lebih jelek. Banyak data tentang peningkatan dalam remaja yang mengarah tindakan melanggar hukum. Masyarakat umum memandang untuk pondok pesantren sebagai komunitas khusus yang ideal mencari ilmu yang mengabdi. Tetapi pengertian ilmu menurut mereka dipandang baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Mereka selalu dalam kerangka keagamaan, artinya semua peristiwa yang dipandang struktur relevasinya dengan ajaran agama. Namun realitanya justru terbalik. Sebab kenakalan remaja di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Banyak orang menyebut pondok pesantren sebagai penjara suci, yang menjadikan salah satu wadah yang mengeluarkan para pejuang yang militan dan juga bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan lingkungannya. Ketika seseorang sudah memilih untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren, mereka harus bisa menerima peraturan yang telah ada di pondok pesantren tersebut. Karena dalam pondok pesantren sendiri, tidak dengan mudah santri bisa melakukan suatu dengan sebab sesuai dengan kemauannya sendiri. Seorang santri harus bisa menahan diri dan bersabar dari hal-hal yang terlalu bersifat kesenangan dan kesebapan. Pesantren untuk bertemu dengan lawan jenisnya karena tempat gabungan namanya kelas integrasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan para orang tua banyak yang memilih pendidikan pesantren untuk anaknya pada saat ini. Ketidakbebasan dalam pesantren sendiri ternyata tidak membuat para santri banyak yang menaati peraturan yang telah ada. Hal tersebut tentunya dilakukan karena para santri yang baru masuk dalam pesantren biasanya tidak bisa dikekang, atau mereka sudah bisa hidup dengan kebebasan. Aturan-aturan yang begitu ketat di pondok pesantren ini membuat para santri remaja yang baru mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren, membuat mereka tidak betah. Belum lagi cara bergaul yang tidak lagi sikapnya tawadu, seperti bertutur kata yang kasar dan rendahnya sikap menghormati. Identitas sebagai santri terkadang sudah mulai mudar. Lebih-lebih pada santri remaja yang terkadang tidak dapat mengontrol diri sendiri. Mengaruh yang ada di luar pondok pesantren. Berdasarkan uraian di atas, meneliti tertarik melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui lebih jauhnya tentang fenomena kenakalan remaja di kalangan santri pondok pesantren yang berupa pelanggaran yang dilakukan oleh santri, khususnya santri remaja. Dampak kenakalan remaja di pondok pesantren Nazatul Tulab. Kenakalan yang dilakukan remaja dapat menghancurkan masa depan dari remaja itu sendiri. Remaja yang telah melanggar hukum atau norma sosial akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Pihak sekolah juga bisa terkena dampak negatif dari kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan pelajar atau santri yang melakukan kenakalan remaja akan mencoret nama baik sendiri di pondok pesantren Nazatul Tulab. Daerah tempat tinggal santri itu juga akan terkena dampaknya. Kenakalan remaja terpengaruh menyeret remaja pada sebuah pergaulan buruk yang memang relatif mudah.
di mana remaja sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menawarkan kenyamanan semua remaja seperti anak geng. Pergaulan bebas ini bisa membuat malu orang tuanya dan orang terdekatnya. Hal ini dikarenakan jika setiap santri menyebut nama daerah itu, maka akan langsung ingat dengan kenakalan yang telah dilakukan oleh si santri atau pelajar. Kesimpulan dari makalah yang kita presentasikan tadi, yaitu bentuk-bentuk kenakalan santri pondok pesantren Nazatul Tulab adalah seperti membolos, kurang bersikap pada guru, datang terlambat, dan membuat keributan saat jam pelajaran berlangsung. Kenakalan remaja juga terpengaruh pada keluarga yang kurang harmonis, mencari perhatian, pengaruh teman atau lingkungan, pengaruh suasana di asrama kurang perhatian. Saran, agar bentuk-bentuk kenakalan santri bagi pengurus asrama tidak meningkat, sebaiknya guru pembimbing asrama selalu meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan secara insentif terhadap tata tertib pondok pesantren Nazatul Tulab dengan cara bekerja sama. Kita sebagai santri harus sadar bisa menjaga diri sendiri dan akhlak, menjaga alma mater pondok pesantren Nazatul Tulab Dan menerapkan Velionata. Baiklah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.